Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan artikel bibliometrik terhadap literatur ijarah yang beranggotakan saya sendiri, Amala Alvina Rahmah, NIM 24, Rasid Abisandi, dan Nurul Izati Azizah. Abstrak. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau kata ganti. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik. Bahkan dapat berupa karya pribadi seperti pekerja. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut muajir, sedangkan orang yang menyewa disebut mustajir. Benda yang diistilahkan makjur, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ajron atau ijarah. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa atau upah mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan atau muajir wajib menyerahkan barang atau makjur kepada penyewa atau mustajir. Dengan diserahkan manfaat barang atau benda, maka penyewa wajib pula menyerahkan utang sewanya atau ujurah. Jadi, dari beberapa pengertian di atas terdapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, atau didefinisikan pula sebagai menjual manfaat, dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Kata kunci ijarah, analisis ijarah, konsep ijarah, dan literatur review. Pendahuluan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah ijarah. Ijarah sering disebut dengan upah atau imbalan. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih sering menerjemahkan kata ijarah dengan sewa menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk mengambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upah yang memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk di dalam merupakan kegiatan ekonomi, segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi
dan mengatur kegiatan tersebut. Selain dipandang dari sudut ekonomi, sebagai umat muslim, kita juga perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut pandang Islam. Ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam kegiatan ekonomi sebaiknya juga harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Konsep Islam mengenai muamalah amatlah baik karena menguntungkan semua pihak yang ada di dalamnya. Namun jika moral manusia tidak baik, maka pasti ada pihak yang dirugikan. Akhlakul karimah secara menyeluruh harus menjadi rambu-rambu kita dalam bermuamalah dan harus dipatuhi sepenuhnya. Tinjauan pustaka. Analisis bibliometrik. Analisis akad ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ijarah muntahiyah bitamlik dapat ditinjau dari beberapa aspek. Aspek pertama, analisis akad ijarah muntahiyah bitamlik dari rukun ahad. Aspek kedua, analisis akad ijarah muntahiyah bitamlik ditinjau dari syarat-syarat akad. Aspek ketiga, analisis akad ijarah muntahiyah bitamlik ditinjau dari jenis-jenis perjanjian dalam hukum positif di Indonesia. Bibliometrik adalah pengguna metode statistik untuk menganalisis buku, artikel, dan publikasi lainnya. Metode bibliometrik sering digunakan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Analisis bibliometrik sering menggunakan data atau mendata yang berasal dari Web of Science atau WOS atau Scopus. Kedua database asing yang terkenal secara lokal ini digunakan karena jumlah datanya sangat banyak dan cangkupan bidang penelitiannya sangat luas. Selain itu, pengguna database lokal dalam penelitian bibliometrik merupakan hal baru, memberikan orisinalitas penelitian di bidang dibandingkan dengan penelitian bibliometrik lainnya. Metode analisis data. Data ini diambil dari media Scopus mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 dengan keyword ijarah untuk mencapai tujuan yang kami inginkan. Maka kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Phosphorus. Prinsip rangkuman dalam langkah-langkah berikut. Pertama, melakukan pencarian jurnal yang diperoleh dari database Scopus sehingga menjadi jumlah terbitan yang berbeda dari setiap tahun. Kedua, kami memilih artikel yang diunduh kemudian diekspor ke Mendeley sehingga dapat dibaca dengan mudah. Ketiga, kami memerlukan perhitungan semua mendata yang kami rancang berupa bagan hingga grafik yang relevan, konkret, dan unik
dan mengekspor ke format RIS atau Research Informasi System, sehingga perangkat lunak Force Reverse dapat membacanya. Force Reverse ini akhirnya dapat memvisualisasikan mendata langkah-langkah di atas dirangkum sebagai berikut. Pertama, pencarian jurnal. Kedua, memperbaiki dan menentukan jurnal. Ketiga, mendownload file artikel jurnal. Keempat, mengelompokkan data. Kelima, mengekspor data penelitian ke aplikasi penunjang penelitian. Keenam, melakukan perhitungan seluruh data dan memvisualisasikan. Ketujuh, menyusun jurnal. Data dimasukkan, diedit, dan dianalisis dengan menggunakan software SPSS atau versi 16 dan Microsoft Excel dengan menerapkan teknik berikut: alpha, korelasi, dan regresi konveks. Perbankan syariah diukur dari segi seberapa efektif dan efisien kinerjanya, dan studi tersebut mengeksplorasi faktor-faktor yang menghalangi mereka untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Jadi, aspek perbankan syariah adalah ijarah dan sewa konvensional sebagai hasil dari penyediaan layanan mereka. Studi tersebut menemukan bagaimana perbankan Islam bekerja dan efek apa yang ditunjukkan ijarah bekerja. Fakta penting adalah bahwa di bawah syariah, transaksi sewa dan jual beli adalah dua hal yang terpisah dan tidak boleh dicampur dalam satu kontrak, karena keduanya independen atau diatur oleh aturan terpisah. Wassalam. Sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni 4 hasil. Berdasarkan data yang diperoleh dari data Scopus, kami akan menganalisis atribut bibliometri seperti publikasi menurut tahun dan pertumbuhan tahunan, jenis dokumen, jenis sumber, bahasa dokumentasi, bidang subjek, analisa kata kunci, produktivitas negara, kepenulisan, dan lembaga aktif. Sebagian besar temuan itu kami sajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase. Kemunculan bersama kata kunci penulis dipetakan menggunakan Foursquare. Perhitungannya sudah sangat jelas. Ini adalah inputan data dari Excel yang kami pindah di jurnal. Tahun, jumlah publikasi, presentasi, kumulatif, ground rate. Dimana dari jumlah publikasi ini kita rata-rata, kita jumlah dengan sum. Selanjutnya, presentase adalah jumlah dari tahun 2020 dibagi keseluruhan jumlah publikasi dikalikan dengan dolar agar mudah diperoleh di rumus. Kemudian, jika kumulatif adalah 2000 jumlah awal di tahun pertama kumulatif ditambahkan dengan 2019 dan seterusnya. Ground rate, kenapa dia 0? Karena dari awal memang presentasenya 0, kemudian kita kurangi antara 2019 dengan 2020
dibagi 2020, kemudian hasilnya akan muncul grounded dan ditarik sampai bawah. Itu juga berlaku di semua perhitungan yang kami gunakan jika ada persentase, kumulatif, dan ground wedge. Ini adalah data publikasi berdasarkan tahun. Kami menggunakan bagan untuk publikasi ini. Yang selanjutnya, jenis dokumen dan sumber. Kami juga menyertakan analisis dokumen yang dikumpulkan dari database Scopus berdasarkan jenis dokumen, jenis sumber, serta judul sumber. Berikut kami sertakan grafik penyajiannya, di mana analisis dari penelitian adalah 11,8% dari artikel mengenai ijaroh, lalu diikuti oleh review 1,5% dan book capture sebanyak 8,8%. Berikutnya kami sertakan 5 data yang paling terbesar jumlah presentasenya. Ini adalah jumlah presentasi dari publikasi yang paling terbesar dengan artikel show preview 4, itu dia ada 76%. Yang selanjutnya 6, yakni judul sumber. Ijaroh diterbitkan oleh beberapa artikel. Berikut kami sertakan data pada tabel. Data ini semua sudah kami masukkan di Excel dengan total judul sumber sebanyak 48 dengan total publikasi ini dan presentasinya. Yang selanjutnya bahasa dokumen. Berdasarkan tabel kelima ini, bahasa paling banyak yakni bahasa Inggris sebanyak 94%. Bahasa lain yang digunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau Malaysia, dan Urdu. Selanjutnya subject area. Penelitian ini selanjutnya mengklasifikasikan dokumen yang diterbitkan berdasarkan bidang subjek sebagai berikut. Ini adalah subject area, keyword analistik, keyword analisis dari kata kunci. Penelitian ini terlebih dahulu menghasilkan kata code, kemudian penulisan kata kunci menggunakan wordsheet yang digunakan dari artikel publikasi Ijaroh dengan maksimal 50 kata dan penggunaan skala N. Hasil kata Ijaroh disajikan pada gambar tersebut menjanjikan 50 kata teratas yang digunakan untuk mencari judul dokumen Ijaroh. Ini adalah keyword Ijaroh yang kami dapatkan dari Scopus, kemudian kami masukkan di Excel, lalu kami hitung dan kami input di data jurnal kami. Caranya pun masih sama, dengan perhitungannya sangat jelas. Data yang kami input dari Scopus kami salin di Excel, lalu kami jumlah rata-ratanya, kumulatifnya, persentase, dan ground range. Itu adalah rumusan dasar yang digunakan dalam bibliometri jurnal kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasid Abisandi, nomor absen 29, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada analisis kata kunci. Untuk analisis kata kunci, penelitian ini terlebih dahulu menghasilkan kata cloud untuk penulis kata kunci menggunakan wordsheet dengan maksimal 100 jumlah kata dan pengaturan skala. Hasil kata cloud disajikan pada gambar 3. Gambar yang ditampilkan 100 kata teratas atau bagian dari kata kunci yang digunakan dari artikel yang dipublikasikan di Ijaroh. Ukuran dari setiap kata mewakili jumlah kemunculan kata kunci. Bagian dari kata kunci yang digunakan untuk mencari judul dokumen. Kata cloud menggambarkan lainnya kata kunci yang muncul seperti keuangan, teknologi, inovasi, layanan, digital, pembayaran, perbankan, dan blockchain.
Kata kunci lain, meski ukuran relatif kecil, adalah faktanya kata-kata tersebut telah digunakan untuk mengakomodasi topik penelitian Ijaro. Ini penting untuk sorot bahwa semua kata yang dihasilkan pada gambar nomor 3 adalah kata-kata yang sedang tren, yang digunakan bersama dengan riset Ijaro. Dengan demikian, kami dapat memprediksi bahwa penelitian Ijaro di masa mendatang dapat difokuskan pada hal ini kata kunci. Ini adalah gambar kata kuncinya. Kami kemudian menganalisis lebih lanjut kata kunci penulis untuk kejadian bersama itu menggunakan Ghost Viewer. Ghost Viewer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Gambar 4 menyajikan visualisasi jaringan dari kata kunci penulis yang dihasilkan oleh Ghost Viewer di warna, ukuran lingkaran, ukuran font, dan ketebalan garis penghubung mana yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kata kunci. Kata kunci terkait seperti yang ditunjukkan dengan warna yang sama, umumnya terdaftar bersama. Misalnya, diagram menunjukkan bahwa blockchain, Bitcoin, kecerdasan buatan, industri jasa keuangan, ilmu komputer, dan aplikasi komputer yang diwarnai dengan warna biru berhubungan erat dan biasanya muncul bersamaan. Berikut adalah analisis co-owners menggunakan kata kunci penulis. Yang selanjutnya, ada distribusi geografis dari publikasi. Secara total, ada 86 negara yang berkontribusi pada artikel Ijaro, di mana 10 negara penerbit teratas diwarnai pada gambar nomor 3. Negara tersebut telah dihitung berdasarkan afiliasi penulis. Dengan berdasarkan penelitian, kami menemukan bahwa Malaysia merupakan negara yang menghasilkan publikasi terbanyak yang kemudian diikuti oleh Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, United Kingdom, Australia, United States, Italia, Jepang, Oman, Rusia, dan Senegal. Ini adalah gambar petanya. Dan gambar yang berwarna merah itu adalah negara yang berkontribusi untuk Ijaro. Dan berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, ada kepenulisan. Tabel menunjukkan jumlah pengarang per dokumen. Ada 5 atau 3% penulis dengan tulisan tunggal, sedangkan sisanya 151 atau 96% adalah jumlah penulis yang berkisar antara 2 dan 3. Dari jumlah data tersebut, ada 150 dokumen di mana nama penulisnya tidak tersedia. Ini adalah tabel untuk mencari per dokumennya. Data ini kita harus membuka Scopus terlebih dahulu. Lalu kita cari author name, lalu klik view all. Setelah diklik view all, maka nama autornya akan muncul semua. Dan di samping nama autornya ada angka yang di dalam kurung. Angka di dalam kurung tersebut merupakan yang berhasil dipublikasikan oleh si penulis. Dan tabel ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hitungan penulis, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada presentase, dan yang keempat ada total kontribusi.
Untuk mencari rumusnya, kita pindah ke Excel dan rumus hitungan penulis. Rumus frekuensi. Rumus total frekuensi yakni sama dengan sum, lalu klik tabel di atas sampai tabel bawah, lalu enter. Maka akan muncul totalnya dengan otomatis. Yang kedua, rumus persentase. Sama dengan klik tabel frekuensi, lalu dibagi total yang tadi, lalu di enter. Dan mencari total kontribusi, yakni sama dengan tabel frekuensi kedua dikali tabel pertama, lalu dibagi tabel pertama, lalu enter. Maka akan muncul hasilnya. Lalu ditotal dari masing-masing bagiannya. Selanjutnya, ada lembaga aktif. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian tentang ijarah didominasi oleh universitas di Malaysia, yaitu International Center for Education in Islamic Finance, sekitar 7,87%. International Islamic University Malaysia sekitar 7,585, dan University Teknologi Mara berjumlah 4 dengan 66%. Kemudian diikuti oleh Universitas Indonesia dari Indonesia berjumlah 4 dengan 66%. Al-Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University dari Arab Saudi sekitar 4,08%, dan University of New Orleans dari Amerika Serikat sekitar 3,50%. Dari data Scopus, penulis mengambil 9 afiliasi yang dianggap paling efektif dalam penelitian ijarah. Berikut adalah tabelnya. Untuk mencari frekuensi, kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yakni sama dengan sum, lalu klik tabel atas sampai tabel bawah, lalu enter, maka akan muncul totalnya. Kemudian rumus persentase, sama dengan klik tabel frekuensi, lalu dibagi total yang tadi, lalu di enter. Kesimpulan, hasil analisis bibliometrik dari database Scopus menunjukkan bahwa terdapat 68 dokumen yang meneliti tentang ijarah. Ijarah mulai menjadi topik penelitian sejak tahun 2007 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagian besar artikel diterbitkan dalam jurnal dibandingkan dengan jenis sumber yang lainnya, dan bahasa Inggris menjadi bahasa utama yang digunakan dalam penulisan. Pada judul sumber menunjukkan bahwa International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management menjadi sumber judul tertinggi tentang ijarah dengan 6 total publikasi sekitar 9%. Distribusi penelitian tentang ijarah muncul terutama dari Econometrics and Finance sekitar 32 dengan 47%, Business, Management and Accounting sekitar 28,41%, dan Social Science sekitar 22,32%. Namun, ada juga bidang subjek lain yang menerbitkan artikel tentang ijarah seperti fisik dan astronomi, pengetahuan biologi dan agrikultural. Sebagian besar penelitian tentang ijarah didominasi oleh universitas di Malaysia, yaitu International Islamic University Malaysia berjumlah 10 dengan 0,06%. University Teknologi Mara jumlahnya 6 dan sekitar 0,04%. University Kebangsaan Malaysia berjumlah 5 dengan 0,03%.
pada kepenulisan ada 5 atau 3% penulis dengan tulisan tunggal, sedangkan sisanya 151 atau 96%. Dari hasil tersebut, perlu diketahui bahwa Scopus adalah satu database online yang paling luas dalam mengindeks semua karya ilmiah. Namun, Scopus juga tidak sepenuhnya mencakup semua sumber yang tersedia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.